on record. Jadi kegiatan pada siang hari ini kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, jasmani, rohani dan ekonomi. Nah, sebentar lagi sepertinya THR juga akan cair. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita santai saja pada siang hari ini. Agenda kita adalah diskusi dalam kelompok kecil dalam rangka untuk mengerjakan tugas atau berbagi informasi, berbagi sharing, ataupun ngangsu kaweruh kepada Ibu Desti selaku pembimbing tentang modul 1.2.A.5.1 tentang peran dan nilai guru penggerak dalam rangka mewujudkan siswa menuju profil belajar Pancasila. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini dalam diskusi yang lebih mendalam, alangkah baiknya pada siang hari ini ayo kita buka dengan membaca doa agar apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan tentunya secara umum bermanfaat pada pendidikan di negara kita yang tercinta ini. Berdoa, saya persilakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira berdoa sudah cukup. Baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya adalah saya akan sedikit membacakan apa sih yang agenda yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang modul 1.2 ya. Modul 1.2 yaitu tentang semoga Bapak Ibu juga bisa sambil membuka, yaitu tentang ruang kolaborasi, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam rangkaian diskusi secara mandiri. Nah, diskusi secara mandiri ini tangkapan kami sebagai calon guru penggerak adalah kita melakukan diskusi dalam menemukan nilai-nilai guru penggerak itu tanpa pendampingan atau tanpa dikomandoi oleh fasilitator. Ya, karena itu kami berinisiasi untuk mengadakan diskusi dalam kelompok kecil seperti ini. Harapannya nanti kita akan bisa menemukan atau kita terbuka pikirannya untuk menjawab dua hal. Mungkin sebelum kita buka diskusi ini, saya perlu share screen untuk memunculkan supaya kita tahu semua untuk memunculkan apa sih yang akan kita pelajari akan kita diskusikan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa melihat? Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ini modulnya sudah saya buka. Modul 1.1 modul 1.2.A.5. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hal yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Nah, dalam hal ini nanti harapan kami, Bapak Ibu semua menceritakan, Bapak Ibu semua ya, termasuk Bu Desti ya, nanti menceritakan pengalaman apa sih yang pernah kita lakukan di sekolah kita masing-masing berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai-nilai tersebut. Nah, artinya dari dua diskusi ini nanti kami berharap mendapatkan sebuah gambaran untuk kami merancang sebuah poster atau PowerPoint yang akan kita presentasikan. Insya Allah mungkin pada hari Rabu besok ya kita akan web meeting dengan fasilitator. Seperti itu. Untuk mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian bahwa peran nilai guru penggerak itu kan ada 5 ya. Nah, mungkin Pak Slamet bisa memberikan nanti bisa memberikan apa saja gitu ya. Tapi menurut saya yang jelas itu ada mandiri, kemudian kolaboratif, kemudian inovatif,
kemudian reflektif, bagus ya. Dan yang paling penting adalah berpihak pada murid. Menurut saya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena kita sama-sama blank juga ya di sini. Tentunya yang paling tahu duluan ini adalah Bu Desti selaku pembimbing praktek ini. Oleh karena itu, mohon maaf ini saya jadi Jadi moderator sekaligus pengarah ya. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Presenter. Iya, enggak apa-apa. Ini maksudnya supaya cepat gitu ya. Karena Pak Slamet setelah ini diminta untuk rapat dengan para pimpinan ini sepertinya. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan ada 2 yang perlu Bapak Ibu ceritakan ya. Yang pertama adalah peran Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan pengalaman Bapak Ibu ya, pengalaman Bapak Ibu yang sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan atau hal apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan peran tersebut. Nah, oleh karena itu waktu dan tempat saya persilahkan saya berikan kehormatan pertama kali kepada Ibu Desti untuk menceritakan apa sih yang pengalaman yang pernah dilakukan sehingga salah satunya adalah bisa diterima atau bisa lolos sebagai guru pendamping. Baik, saya stop screen. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Desti untuk memberikan motivasi, membuka wawasan kami dengan menceritakan pengalaman Bu Desti. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Desti. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Ini saya sejujurnya kaget sekali hari ini mendapat undangan karena memang peran kami itu sebenarnya maksudnya saya tidak mengetahui bahwa kami boleh berperan seperti ini, tapi saya senang sekali dilibatkan dalam hal seperti ini. Artinya kita kan berarti di jalur yang sama ya Pak ya. Untuk kegiatan ini. Sementara memang beberapa waktu kita bertemu di ruang webmeet itu memang kebetulan saya juga berhalangan. Saya sudah sampaikan dengan Pak Didi, saya ngapunten kepada teman-teman, terima kasih untuk acara yang diagendakan siang ini. Baik, menjawab mengenai topik yang akan kita bahas hari ini, kan ada 2 pertanyaan di sana. Apa yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Tadi disampaikan mengenai perannya tadi yang 5 poin tadi Pak Lutfi. Baik, kalau mengenai pengalaman saya sehingga bagaimana saya sampai menjadi pendamping praktik, yang saya sampaikan waktu itu adalah sederhana Pak sebenarnya. Jadi bukan semacam skema yang besar yang kemudian perubahannya berdampak secara terlihat breng-breng gitu di sekolah, enggak. Yang saya lakukan pada saat itu terkait dengan yang mungkin dinilai masuk untuk disebut sebagai penggerak mungkin adalah karena di SMK itu kami di jurusan produktif itu kebanyakan kan memang dari ilmu murni Pak. Jadi kami tidak pernah mendapatkan ilmu tentang pedagogi, tidak pernah mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengelola kelas, psikologi siswa dan seterusnya kami belum pernah mendapat. Sehingga informasi itu kami cari sendiri sedemikian rupa yang nantinya dapat kami aplikasikan kepada siswa. Bagaimana yang pengalaman saya adalah perubahan ketika saya mendapatkan informasi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kalau dulu kompetensi itu adalah harga mati ya bagi kami, bahwa kompetensi itu harus dicapai anak apapun caranya, bahwa dia mampu atau nggak mampu dia harus menyelesaikan karena industri itu menunggu anak-anak yang berkompeten dan kami ingin membentuk anak-anak yang diterima di industri. Sehingga banyak cara yang kami lakukan ternyata setelah di-compare dengan si Merdeka Belajar ini, kami itu berada di jalur yang salah gitu, Pak. Jadi harusnya kami ini membantu mereka itu dengan memperhatikan karakter mereka, ternyata itu enggak, bukan itu, senternya ternyata bukan di siswa, jatuhnya adalah di kami, bahwa tujuan kompetensi yang harus kamu capai adalah langkahmu adalah seperti ini. Itu yang kami tahu, kami nggak mempertimbangkan bahwa anak-anak juga memiliki keunikannya, memiliki karakternya, dan bahwa kondisi itu bisa dicapai dengan mencari titik tengah gitu loh, antara apa yang guru punya, apa yang harus dicapai, dengan apa yang siswa butuhkan. Nah, dengan ini maka saya sedikit demi sedikit saya mulai dari diri saya sendiri gitu. Bagaimana merancang pembelajaran yang tidak lagi berisi tuntutan gitu. Misalnya yang paling gampang kalau sekarang musim daring
anak nggak lagi harus mengerjakan tugasnya, misalnya saya buatkan Google Classroom. Kalau dia nggak punya kuota, ya dia nggak perlu kerjakan di sana. Yang penting mengerjakan. Kalaupun dia nggak bisa mengerjakan karena nggak paham, ya nggak harus mengumpulkan on time, tapi dia mengumpulkan setelah berkonsultasi dulu apa yang dia punya, apa yang dia dapat. Dia menanyakan kepada saya jelaskan ini harusnya kamu seperti ini. Praktikum pun sama. Kalau misalnya dulu sumbernya adalah saya, bahwa langkah-langkah yang dilakukan adalah saya, maka sekarang mereka boleh mengcompare apa yang saya bicarakan dengan misalnya video di YouTube. Apakah sama, apakah tidak. Kalau misalnya dirasa sesuai, ayo kita lakukan. Kalau misalnya enggak, apa yang ingin mereka ganti, apa yang ingin mereka rubah, apa yang bisa membuat mereka nyaman. Fleksibilitas inilah yang menurut saya merubah pola hubungan saya dengan anak-anak gitu. Yang dulunya kami itu seperti berjarak. Mungkin ini kalau di teman-teman yang di SD atau TK belum terlalu terasa karena memang yang didampingi setiap harinya adalah anak-anak yang curiosity-nya atau rasa ingin tahunya masih tinggi gitu. Sementara kalau sudah dewasa itu seringkali ketika cara yang dipakai nggak bikin mereka nyaman itu males ditaruh, wis ditinggal, akhirnya nilai dropout-nya sangat tinggi, banyak yang mutung, minta pindah jurusan, keluar dan seterusnya. Nah ini sebenarnya yang ingin saya sedikit-sedikit rubah. Dari mana? Dari diri saya sendiri gitu. Jadi saya mulai dengan mempelajari mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa, keunikan itu. Terus kemudian saya menanyakan kepada mungkin pengawas sekolah atau teman-teman dari mata pelajaran lain bagaimana itu pedagogi itu berpengaruh terhadap pembelajaran. Kemudian saya terus-menerus mengevaluasi, melihat kembali. Kalau hari ini kita coba cara seperti ini, responnya anak-anak bagaimana? Istilahnya merefleksi ya. Ini penting banget kata refleksi ini dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi apapun yang kita lakukan besar atau kecil, lakukanlah refleksi. Apakah hasilnya sudah berada di jalur yang kita inginkan atau sudahkah itu mengakomodasi kebutuhan anak? Kalau belum, terus bergerak untuk berubah. Intinya adalah tidak lagi belajar sesuai apa maunya saya, tetapi kemauan saya haruslah juga mengakomodasi cara atau kebutuhan atau keunikan siswa tersebut sehingga mereka melaksanakannya dengan gembira, kompetensinya tercapai, kedekatan guru dengan murid terbangun, anak-anak datang ke sekolah dengan bersemangat, nggak males-malesan. Saya rasa itu yang minimal yang inginnya dulu saya capai ketika mengikuti program ini. Dan itu pula yang saya sampaikan ketika saya melalui proses tahapan wawancara ya sama waktu itu simulasi mengajar. Apa yang sudah Ibu lakukan, saya sampaikan itu. Jadi kalau ada yang kesulitan, misalnya dia nggak bisa daring, saya sampai meminjamkan handphone, kemudian saya mengantarkan tugas berupa hard copy ke rumahnya, sehingga dia bisa tetap mengikuti pembelajaran meskipun dia tidak punya jaringan atau tidak punya handphone. Karena kalau di SMK ini mohon maaf, waduh kompleksitasnya memang sangat sangat tinggi sekali padahal sudah dewasa gitu ya. Jadi orang tua itu sudah nggak support. Saya melihat teman-teman yang di SD pasti juga struggle, pasti juga berjuang. Tetapi saya rasa dukungan orang tua pada anak-anak ketika masih kecil itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang sudah dewasa. Kalau udah dewasa anaknya mau belajar apa enggak itu orang tuanya sudah wis sak karepmu pokoknya disediani handphone, disediani kuota. Nah, disitulah kita sebaiknya menjalankan peran ini tadi, bagaimana kita membuat anak nyaman dengan kita, yaitu dengan memahami kebutuhan-kebutuhan mereka. Nanti kita selaraskan dengan kompetensi yang ingin kita capai, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, anak juga enjoy gitu loh selama melaksanakan. Itu pengalaman saya di SMK. Mungkin nanti bisa menjadi sudut pandang lain gitu bagi teman-teman atau bahkan hari ini saya hadir di sini saya berharap sekali mendapatkan sudut pandang lain juga gitu apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum. Mungkin begitu Pak Lutfi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai tema atau topik kita hari ini. Semoga sesuai dan berkenan gitu. Saya kembalikan kepada Pak Lutfi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desti, luar biasa ya. Nah, di tengah-tengah itu Bu Desti ya, di tengah-tengah permasalahan yang Ibu hadapi kemarin itu ya, kan paling tidak itu ada up dan down-nya ya. Kadang-kadang ada yang pas mood-nya bagus, wah semangatnya luar biasa. Nah,
apa yang Bu Desti lakukan untuk memotivasi diri ketika waktu itu down atau pas nggak lagi mood begitu? Mungkin bisa dibagikan juga pengalamannya pada kami. Baik, kalau misalnya suasana hati sedang tidak baik gitu ya, ketika ingin mengajar, saya selalu duduk diam dulu, menghela nafas, kemudian mengosongkan, bukan mengosongkan pikiran ya, istilahnya saya menata gitu, apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan setelah ini. Jadi di keperawatan itu ada yang namanya komunikasi terapeutik, Pak. Jadi komunikasi terapeutik itu ada 4 fase. Yang pertama fasenya adalah prainteraksi. Prainteraksi itu perawat itu diharapkan untuk merefleksi dirinya sendiri. Jadi mengenali dirinya sendiri sebelum turun ke pasien. Jadi kita nggak boleh ke pasien dalam kondisi sedih, nggak boleh dalam kondisi marah, nggak boleh dalam kondisi kesal, itu nggak boleh. Bingung itu nggak boleh, takut juga nggak boleh. Jadi kita apa yang sedang kita rasakan hari itu kita kaji dulu. Setelah itu kita diam, kemudian kita mengingat apa yang akan kita lakukan, siapa yang akan kita hadapi, dan bagaimana seharusnya kita menghadapi kondisi tersebut. Jadi saya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya dari rumah, misalnya katakan datang ke kantor ada masalah, sebelum saya masuk kelas, saya diam dulu, menghela nafas, saya membuka materi sehingga teralih dari permasalahan rumah, terfokus kepada apa yang akan saya lakukan. Itu yang paling sering saya lakukan. Jadi sering memang up and down, ya memang sering. Jadi saya sering kali melakukan itu, untuk diam dulu, menata apa yang akan saya lakukan. Setelah itu saya baru menemui anak-anak, karena saya anak-anak itu belakangan ini Pak, kalau dulu itu saya masih sering tercampur baur, tapi semakin kesini semakin banyak ilmu yang saya dapatkan hubungannya dengan Merdeka Belajar terutama, itu saya mulai mencoba itu pada diri saya. Alhamdulillah selama ini yang saya lakukan itu memberikan hasil. Saya bisa membedakan waktu di luar dan di dalam kelas, mungkin seperti itu. Luar biasa. Ini ilmu baru ya bagi kita ya. Terus terang saja kan kalau perawat itu kan kalau yang saya lihat ya di rumah sakit itu kadang di apa namanya di celatu dapat paitu ya. Kok begitu. Baru-baru ini saja kasus yang di TV ramai itu kan sampai terjadi kekerasan dan sebagainya. Memang ini ilmu yang perlu kita apa namanya kita pelajari juga ya. Bagaimana mengendalikan diri dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan Bu Desti ngajari kami nih sepertinya ini. Setuju Pak Ibu nggih? Mohon. Oke. Jadi kita kembali ke nilai dan peran guru penggerak ya Bu Desti ya. Setelah ini Bu Desti kan kita sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan Bu Desti ya. Yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana untuk mengatasi atau mendorong supaya apa namanya peran itu tadi bisa terlaksana. Salah satu triknya adalah dengan itu tadi 4 tahapan, menarik nafas salah satunya yang paling saya ingat dan mengosongkan pikiran. Nah, baik Bu Desti dan juga Bapak Ibu yang lain, kita menuju ke para calon guru penggerak ya. Apa yang sudah beliau-beliau lakukan dan nanti paling tidak kita sama-sama bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Nah, yang kedua saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Slamet Mulyono ya, yang ini yang mulai dari tadi sudah megang kepala karena sudah terlalu berat bebannya mungkin ya. Baik pada Pak Slamet Mulyono, nah, mumpung di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang siap mendengarkan dan insya Allah siap memberikan masukan atau solusi jika dibutuhkan. Oleh karena itu Pak Slamet, saya waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab 2 pertanyaan di modul tadi. Silakan Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak. Saya nggak menjawab Pak, saya curhat aja. Ya nanti bisa dibantu nanti. Jadi gini Bu, ya mungkin ketika saya sambil secara tidak langsung itu sama, sudah berusaha mempraktekkan, mengaplikasikan prinsip Merdeka Belajar, filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena ketika memang saya mempelajari itu, kita mempelajari memang ya harusnya seperti itu gitu loh. Pendidikan itu memang harusnya seperti itu, memerdekakan anak, menghamba kepada anak, gitu. Yang intinya keunikan anak dan lain sebagainya yang kemarin kita pelajari. Dan itu bagus. Kemudian
ketika saya coba pelajari, saya compare dengan sistem pendidikan yang selama ini sudah kita jalani, bahkan mungkin juga kita alami mulai SD dulu, yang berorientasi hanya kepada materi, hanya kepada nilai, akhirnya kayak ada sebuah bertolak belakang. Di satu sisi kita harus menyikapi keunikan dan perbedaan, di sisi yang lain kita harus menseragamkan bahwa anak harus intinya menguasai ini, yang intinya hanya otak, hanya teori, teori. Dan itu sangat-sangat bertolak belakang penilaian saya. Tetapi saya coba untuk mencari benang merahnya. Itu saya. Kemudian karena saya merasa ini baik, saya coba bagi. Saya coba ajak teman-teman dekat saya dulu. Sebelum saya ini ngajak ke keseluruhan di lingkup sekolah, saya ajak teman-teman dekat saya dulu, saya ajak berbicara, saya informasikan tentang Merdeka Belajar. Nah, karena mungkin teman-teman saya ini juga bagus-bagus, pinter-pinter, dan juga bisa ngambil hikmah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, diklat-diklat sebelumnya, program-program dari kementerian mungkin sebelumnya, itu rata-rata bilangnya, ini api Pak, ini bagus. Cuman kalau hanya sampean yang menyampaikan, itu sulit menggerakkan teman-teman. Ini yang ngomong bukan saya, bahkan sebelum teman saya ngomong, saya sempat ngomong ini ke Bu Desti ya. Saya ngomong ke Bu Desti, karena saya tahu ketika kita berada di lingkungan yang sudah punya konsep, sudah tertata konsepnya, dan mereka kritis juga, untuk menerima hal baru, apalagi yang membawa hal baru ini mungkin kurang punya nama, kurang punya pengaruh, saya akan menghadapi sebuah tembok besar. Gitu. Saya akan menghadapi sebuah tembok besar. Nah kemarin sebenarnya dengan materi yang kemarin tentang gunung es dan lain sebagainya yang ada materi otak cepat, otak lambat itu, saya punya gambaran memang perubahan itu sesuatu yang baru yang mungkin bagus tapi menurut orang lain mengancam itu nggak bisa kita secepat yang kita harapkan untuk diterima itu memang seperti itu. Saya rasa iya sih, ono bener ya ketika kita mempelajari bahwa sesuatu yang baru ini ternyata membuat ancaman, membuat tidak nyaman dengan sesuatu yang selama ini sudah dilakukan, kebiasaan yang dilakukan, maka orang akan menjauh dan orang nggak akan menerima. Kayaknya itu memang alur kehidupan itu seperti itu. Akhirnya saya sadar bahwa saya memang belum menyentuh otak manusia, otak luhur manusianya. Yang tersentuh itu hanya otak reptil dan otak mamalia. Yang ada ya respon-respon cepat itu. Dan saya sadari. Tapi saya tetap berpikir, ya memang butuh proses. Akhirnya saya hanya berbuat dulu untuk diri saya. Setidaknya untuk mata pelajaran saya coba berkreasi sendiri, saya ciptakan sendiri. Intinya, saya nggak bisa memaksa teman saya nggak bisa memaksa sekolah saya, tapi setidaknya saya bisa memaksa saya. Cuman terkadang saya itu sayang, kenapa? Ini kan bagus. Kenapa kita harus nunggu ditutup dari atas untuk bergerak? Padahal yang atas pun belum tentu sesuai dengan konsep kita. Kayak gini, ada tuntutan nilai harus sekian, nilai harus disetor sekian. Materi harus sudah habis, karena nanti ada BTS, ada PAS. Dan saya nggak nyalakan teman-teman saya, karena memang alur biasanya sudah seperti itu. Jadi ketika dari atas instruksinya kayak gini, saya dari bawah kok membuat sesuatu yang berbeda. Nah ini yang agak sulit, makanya sebenarnya harapan saya sih, saya bergerak dari bawah, dinas pendidikan lewat pengawas kepala sekolah, instruksi-instruksinya ya memang harusnya instruksi-instruksi yang mendukung pergerakan Merdeka Belajar. Jangan bertolak belakang, yang sifatnya administrasi, menuntut anak hanya mengerjakan soal, dan itu masih, meskipun mereka tahu Merdeka Belajar, tapi faktanya itu seperti itu. Gitu. Nah ini kadang saya jujur aja, Kak, saya mau melakukan aksi nyata ke anak, insya Allah bisa. Ini pelan-pelan saya akan tetap cari, merefleksi ya, kayak gini. Itu yang pengalaman saya kemarin, Bu Desti. Mungkin kalau SMK kan sebenarnya mereka bisa diajak berkomunikasi dua arah, di diskusi itu kan sebenarnya bisa. Saya coba di SD, mohon maaf, anak-anak ini kayaknya terdoktrin, Bu. Anak-anak ini terdoktrin bahwa sekolah yang benar, sekolah yang murid yang baik itu yang diam, duduk hanya memperhatikan gurunya mengajar. Guru itu kalau ada anak rame ngomong sedikit itu pasti
pasti kon ini harus begini, siswa yang saya coba bersikap terbalik. Saya coba ingin mereka justru bersuara gitu loh. Justru mengeluarkan pendapatnya, justru membuat pembelajaran ini menyenangkan. Kalau di lapangan bisa, Bu. Karena saya orang lapangan, kalau di lapangan bisa. Tapi kalau di kelas dan ini mengaitkan dengan kognitif, ini saya lihat anak-anak ini untuk ngomong aja. Kemarin saya coba tes, mereka menyampaikan kelas impian mereka ini seperti apa sih? Guru impian mereka ini seperti apa? Teman impian mereka seperti apa? Itu masih butuh rata-rata ya, rata-rata itu masih kebingungan. Kenapa seperti ini? Satu, mungkin karena mereka, saya kebetulan kelas 4 yang saya coba kemarin, mulai dari kecil itu tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, bertanya, menyampaikan gagasan pikirannya, meskipun sederhana mungkin sepemahaman mereka. Karena didoktrin bahwa masuk kelas itu duduk, diam, dengarkan guru berbicara, kerjakan tugasnya, akhirnya kayak terbentuk. Kepribadian anak ini kayak terbentuk. Sedangkan saya tuh kepingin malah, apa? Kamu kepingin apa? Saya pingin rame gitu. Pingin interaksi. Saya kebetulan juga orang lapangan itu nggak ada batasan, Bu. Kalau di lapangan saya kadang bisa jadi adik, bukan jadi adik bagi, jadi teman, jadi kakak gitu kan, jadi kakak. Tapi kalau dengan anak yang agak bandel itu saya juga harus jadi guru. Dan yang saya suka kebanyakan kalau di lapangan, anak yang bandel-bandel di kelas itu, Bu. Kalau ketemu saya itu kayak jadi teman sama saya. Tadi sampai ada saya nggak ngajar dia, saya ngajar kelas yang lain, datang dia ke saya, Pak, ya apa Pak kabar gitu. Tapi respon dia seperti itu bukan saya merasa dia itu ngelama gitu, bukan. Tapi saya merasa care dia sama saya, ada sesuatu yang dia ingat ke saya dan dia nyaman menyampaikan sesuatu ke saya, nyapa ke saya. Sedangkan yang lain yang kelihatan tertib, kelihatan anteng gitu, kayak nyopo, nyapa itu, padahal saya senang juga disapa. Itu kayak ada rasa takut, ono rasa, tidak tahu, saya nggak bisa ceritakan itu, tapi saya kepingin sebenarnya malah ketemu itu ngobrol. Dan ini yang saya alami di SD ketika saya nyoba melakukan aksi nyata membuat anak-anak ini merdeka belajar. Jadi saya lihat malah kayak terkungkung. Pola pikir mereka itu belajar yang baik, murid yang baik itu ya, yang duduk diam, tertib, tertib, yang istilahnya malah ya follower lah, yang ngikut apa kata gurunya. Pokoknya gurunya ngomong opo, berarti ya itu murid yang baik. Padahal saya kepingin mereka itu mengeksplor apa yang mereka, meskipun cuma SD, dengan hal yang sederhana. Nah ini kalau saya sih berharap, ini kan baik, nah tapi kan bertentangan dengan, mungkin ada sebagian teman guru yang ya menerapkan prinsip itu. Nah, akhirnya saya nyoba membawa ini. Loh, sama khawatir saya itu sama nih bertolak belakang ini dengan yang selama ini, dan saya hanya saya gitu loh, yang saya nggak punya power, saya nggak punya punya kekuatan untuk dalam tanda kutip mungkin memaksa secara halus itu. Bahkan mungkin maaf di sekolah besar itu Bu, di SD terutama, saya nggak tahu. Kalau saya SMP dulu masih enak, saya pernah ngajar SMP 4 tahun itu, kita ngobrol mapel olahraga PJUK, ngobrol itu masih, karena mungkin mapel ya, gurunya mapel. Kalau yang ini kan ke kelas, jadi dominannya kan, ini versi saya Pak Lutfi, Bu, wah versi saya ya, penilaian saya, itu dominannya terlalu tinggi, terutama di sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah favorit itu mungkin egonya kan juga tinggi. Jadi itu tantangan buat saya, tantangan yang sangat luar biasa. Tapi saya berpikir mau ikut apa enggak, saya bukan Tuhan, saya bukan yang bisa memaksakan kebenaran saya, versi saya, tapi saya akan tetap berusaha sesuai dengan potensi saya, sesuai dengan tupoksi saya. Kalau olahraga ya saya pakai di olahraga, yang lain mau enggak, kapan maunya, atau masih belum, saya nggak mau memaksakan itu. Tetapi keinginan saya sih secepatnya, Bu. Nah, kalau ada tips, ada trik bagaimana saya berjalan dengan tugas saya, tapi saya bisa berbagi dan membuat teman-teman saya ini nggak harus seperti saya sih, tapi pahami prinsipnya, terus explore sesuai dengan karakteristik masing-masing guru dan kelasnya. Tapi konsepnya tetap sama, merdeka belajar. Sehingga saya juga bisa belajar sama mereka. Tapi untuk menggugah, untuk
bisa masuk, karena memang mungkin ego, bisa jadi ego. Atau mungkin saya nggak bisa diterima, nggak tahu kenapa saya nggak bisa diterima, mungkin saya punya kekurangan yang nggak bisa diterima, akhirnya sulit juga saya memberikan sesuatu yang sebenarnya ya gratis, saya juga nggak butuh apa-apa, hanya memang ini bagus untuk disampaikan. Mungkin itu Pak, kalau untuk nilai-nilai tugas kita, nilai dan peran itu kan berbeda. Kalau saya lihat nilai yang tadi yang kolaboratif, mandiri, inovatif, refleksi itu kan nilai. Kalau yang peran itu ada 4. Peran itu kita mengembangkan diri dan orang lain di sekitar kita. Terus yang kedua itu kita sebagai pembimbing pembelajar. Yang ketiga kalau nggak salah berkenaan dengan kurikulum. Terus yang keempat itu kayak kepala sekolah, perannya kepala sekolah mengembangkan atau membuat keputusan. Kalau nggak salah sih seperti itu kalau nggak salah. Tapi mungkin coba dibaca lagi. Nah, kalau jawaban saya, apa yang sudah saya lakukan itu tadi. Jadi saya sudah melakukan yang saya ceritakan, terus yang juga saya bingung ini, kan saya ada masalah, ada kendala. Ya, untuk menguatkan peran-peran ini, nah mungkin butuh masukan, biar namanya tadi kan top down katanya, top down, atau ada malesnya orang, wis ngajak kok belum ada respon, atau bagaimana, itu kan kadang ada naik turunnya. Nah mungkin ada masukan di situ buat saya juga akhirnya jadi jawaban kita, jawaban penguatan terhadap nilai-nilai dan peran guru penggerak. Itu aja dari saya Pak, Bu. Terima kasih. Luar biasa Pak Slamet ini ya. Jadi peran guru penggerak belum dipelajari, belum dibahas, tapi sudah tahu ya ke depannya. Luar biasa visinya. Jadi begini Pak Slamet, tadi kan ada 2 ya. Jadi apa namanya? Jadi untuk menguatkan Pak Slamet itu kan menghadapi tembok yang besar ya. Tembok yang besar, mau ngajak teman itu tidak bisa gitu ya. Nah, sampai sekarang Pak Slamet masih bertahan untuk apa namanya menerapkan atau mencoba memulai perubahan dari diri sendiri. Nah, Pak Slamet bisa seperti ini, itu kenapa Pak? Kekuatan apa yang Pak Slamet pakai sehingga Pak Slamet sampai hari ini itu masih mau untuk menerapkan perubahan, terutama di Merdeka Belajarnya. Mungkin bisa berbagi Pak Slamet ya. Iya Pak. Ya intinya yang pertama saya lihat ini bagus Pak. Saya merasa ya memang harus seperti ini kita sebagai guru atau orang tua. Bahkan di rumah pun saya praktekkan, saya informasikan, saya ajak ngobrol istri saya. Iya memang benar harusnya seperti itu. Dan di rumah saya praktekkan Pak. Jadi ke anak-anak tetap tapi merdekanya tetap koridor ada tuntunan. Jadi kadang saya mau bertindak keras itu mikir bahwa anak ini namanya anak, tetap harus dimerdekakan. Dari bagaimana caranya saya bisa, anak saya terutama ini punya kesadaran diri. Dan yang sudah saya buat, Bu, ya Bu Desti mungkin kenapa kemarin saya minta kesepakatan itu, saya sudah buat sama anak saya Bu yang laki-laki. Yang kadang kan kalau ingin main itu, maksa dia. Akhirnya saya buat kesepakatan dan alhamdulillah dia sadar. Kan saya buat kesepakatan, kamu boleh main pakai laptop pagi jam sekian, siang jam sekian, malam jam sekian. Terus ya, kalau aku kepingin main, aku bingung. Kamu bisa main yang lain gerak, bisa olahraga, bisa itu ada mainan dipakai, bisa juga menggambar, menulis. Gitu. Tugas-tugas di TK-nya dikerjakan dulu, baru main laptop. Terus pakai yang lain. Kenapa? Karena waktu itu sempat laptopnya itu mati sendiri. Sebenarnya karena baterainya habis Pak Lutfi. Tapi saya bilang ini rusak karena kamu pakai terus-terusan. Dan sempat saya juga kasih cerita tentang mata yang keseringan main di laptop sama HP itu seperti ini. Dia nggak mau. Akhirnya saya buat kesepakatan, saya suruh dia tanda tangan. Tanda tangan itu saya tulis di kertas, terus saya tempel tangannya begini, terus saya gambar, saya garis gitu. Akhirnya saya buat tos sama dia. Tos yo, kakak, adik, abang. Anak saya kan 3 ini yang tengah-tengah. Kalau abang misalkan melanggar kesepakatannya, resikonya kayak gini. Tapi abang manut, boleh tetap main, tapi abang juga sehat, matanya sehat, semuanya sehat. Kerjanya juga, kerja tugas-tugas sekolahnya juga bisa jalan. Akhirnya mau, kadang dia mau pakai itu, ya jam piro saiki. Nah, ini kan bagus, saya sudah berhasil ke anak saya. Alhamdulillah kalau ke anak saya bisa. Tapi ketika saya dihadapkan di kelas dengan kemajemukan, dengan karakter anak yang berbeda-beda,
itu memang ada tantangan tersendiri. Jadi saya ngalami sendiri ada yang kayak nggak bisa mikir Pak Lutfi. Jadi saya suruh menuangkan kelas impian apa itu kosong. Jadi kayak saya nggak bisa nulis, nggak bisa menuangkan sesuatu. Ada itu. Terus ada yang juga bagus itu juga ada. Nah sebenarnya kalau kita mau fokus, kenapa ini yang menjadi saya terus mau bergerak, mau mempraktekkan ini. Kalau kita mau fokus, ini kita akan bisa jadikan ini sebagai pedoman untuk memperbaiki, bukan sekedar ujian PTS, PAS. Teko iki loh, teko hal sederhana ini kita tahu bahwa anak ini kurang. Wong dia menuangkan angan-angannya aja, menuliskan sederhana aja kayak kebingungan. Berarti kan butuh proses. Terus yang kedua, Pak Lutfi, yang tetap saya bertahan, itu tadi, akhirnya saya tahu bahwa ada otak tepat, otak lambat itu tadi. Bahwa saya nggak bisa maksa, Pak Lutfi. Nggak bisa maksa untuk berubah itu, kita kan harus menyentuh otak luhur manusianya. Nah itu hal yang bukan wewenang kita, bukan wewenang kita untuk dia tersentuh, teman kita ini tersentuh untuk bergerak berubah. Tapi sudah kehendaknya yang kuasa. Tapi ya salah satu bentuknya ya kita memberi teladan itu tadi. Bukan teladan aku jadi contoh, bukan. Saya hanya, aku pas ngajar ya tak lakoni sesuai Merdeka Belajar. Kalau ada orang lihat meskipun nggak tahu terus dia meniru saya, alhamdulillah. Nggak harus dia ngomong ke saya sudah berubah. Yang penting saya bisa melihat anak-anak ini bisa mendapatkan haknya, menghargai keunikannya, dituntun sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya, potensi dan minat bakatnya masing-masing. Terus akhirnya menghargai semua guru, nggak harus guru kelasnya, nggak hanya guru kelasnya yang dihormati, saya meskipun nggak pernah ngajar di kelasnya, dia juga hormat ke saya, bagi saya berarti semua sudah menjalankan itu. Nah itu tadi problemnya, mungkin ada tips, trik, untuk menyentuh itu. Kalau masalah berjalan, insya Allah akan saya jalan terus sesuai bidang saya, mapel saya. Tapi untuk mungkin ada tips trik yang bisa menyentuh, yang kena untuk menggugah secara sadar untuk bersama-sama. Karena saya belum ketemu. Ayo Pak Slamet, aku tak gawe sesuai versi saya, sampean jalan sesuai versi sampean, kita diskusi, kita kolaborasi untuk merubah di mapel kita masing-masing. Saya belum dapat jawaban itu. Yang ada, ya Pak Abi, cuman kok gini Pak, kok gini. Nah, itu Pak, dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet ya. Saya jadi Pak Slamet bilang otak lambat itu jadi teringat ada gambar itu orang yang naik lift yang berlawanan arus gitu ya Pak Slamet ya. Nah, maka sepertinya Pak Slamet itu perlu memberikan cambuk kepada orang itu supaya lari ini ya, tenaga ya. Nah, tidak harus cambuk ya, tenaga untuk dia bisa melawan liftnya itu sehingga dia sampai di atas gitu ya. Sepertinya hal-hal yang seperti itu anak-anak yang kita anggap nakal itu kayaknya begitu Pak Slamet. Sebagai contoh ya kemarin kita ajak murid-murid saya ke Transmart itu ya. Ya begitu. Jadi melawan arus wah luar biasa ini kreatif seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Slamet. Kita tampung dulu semua pendapat dari teman-teman kita. Kemudian nanti di akhir kita akan berikan kesimpulan ya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita simpulkan pada siang hari ini. Baik, yang kedua saya berikan ini diam tapi dia itu ngempet loh Bu Desti ya. Ngempet banget ingin mengeluarkan unek-uneknya ya. Mengeluarkan pemikirannya. Mengeluarkan segalanya lah. Yang penting pokoknya jangan mengeluarkan yang lain ya Pak Adi ya. Mengeluarkan ini boleh Pak Adi. Mengeluarkan angpau boleh juga sih. Baik Pak Adi, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab 2 pertanyaan. Sekali lagi saya ingatkan, yang pertama adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai dalam artian Bapak Ibu sebagai berperan sebagai guru penggerak maupun nilai-nilai guru penggerak. Dan yang kedua adalah hal apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk memotivasi agar apa yang nilai-nilai maupun peran Bapak Ibu itu dapat terlaksana dengan baik di sekolahnya masing-masing. Baik, berikutnya kepada Pak Adi, Pak Slamet lagi, mohon maaf. Kepada Pak Adi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jangan lupa itu.
Udah persis kayak Pak Didi ya. Cocok ya. Cocok, lanjut lah. Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Desti, selamat datang. Ini diskusi yang berapa Pak di kelompok kita yang diskusi mandiri? Yang ketiga ya. Alhamdulillah. Ini kita sering kumpul-kumpul ini Pak, Bu Desti. Ya sekedar berbagi informasi, kemudian mencari solusi dan menambah wawasan. Jadi begini Pak Lutfi, sebelum saya ke LMS, ya, fokus ke LMS, ini ada beberapa hal yang bisa mungkin saya sampaikan ya. Ini saya sependapat dengan Pak Slamet tadi, saya menyinggung pernyataan Pak Slamet tentang doktrin anak yang tenang itu anak yang tenang di kelas, duduk manis, ya, tangan dilipat di atas meja, kaki rapi ke bawah, punggung duduk lurus, ya itu didoktrin adalah anak yang belajar. Nah, tidak hanya anak sebenarnya, ada beberapa guru yang mohon maaf ya, ini ada juga yang doktrinnya seperti itu. Jadi mau digerakkan itu seperti ini loh Bu, yang betul itu. Ya agak susah juga. Ketika saya tanya, ya saya basa-basi itu apa sih kok pemikirannya seperti itu ya, tapi dengan bahasa yang bahasa yang menyentuh hati lah, nggak bahasa yang seperti itu. Itu jawabannya ini loh anak-anak itu, kita itu terbentur dengan kebijakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet, Bu Desti juga, kemudian Pak Lutfi juga, ini kita harus dituntut nilai. Nah ini yang masih menjadi problem kita. Jadi kebijakan ini mungkin yang kalau kita dari bawah kan tidak bisa merubah kebijakan itu. Ya paling tidak kita berperan dalam prosesnya dulu, proses pembelajarannya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua anak nakal. Ya, sebenarnya nggak ada anak nakal itu menurut saya. Tetapi anak yang kurang perhatian itu yang ada itu. Jadi mereka melontarkan meluapkan rasa kurang perhatiannya itu dengan hal yang sulit kita terima, mungkin seperti itu sebenarnya. Mungkin kalau kita tampung keinginan mereka itu nggak susah. Ini ibaratnya ini anak saya juga ini kan aktif ya. Ini aktif ya, pokoknya suka jalan, gerak terus itu Pak. Ya sekali-kali waktu itu saya ajak ke lapangan, ke kampus ITN ya, dekat rumah saya kan kampus ITN itu. Setiap hari luang itu. Ya udah di rumah itu kan biasanya jalan, kalau gurunya datang itu ya sudah diajak main lompat-lompat main. Nah, waktu hari libur saya ajak ke kampus ITN itu, saya suruh lari bebas, terserah lari sekencang-kencangnya bebas, pokoknya hati-hati gitu aja. Ternyata setelah saya ambil kesimpulan dari situ, memang dari anak itu menurut saya itu ada masing-masing anak itu punya kelebihan, mungkin ada tenaga yang tenaga lebih yang kurang terforsir. Jadi kalau ada anak nakal itu mungkin mereka punya tenaga lebih dan sebagai guru dikekang. Akhirnya apa? Tenaga yang bisa dimanfaatkan kepada hal positif itu dilontarkan kepada hal-hal yang kurang baik. Itu dari pengalaman anak saya tadi itu. Jadi kalau mereka tenaga lebih itu mungkin ada yang anak juga yang kurang suka bergerak, ada yang sangat suka bergerak. Nah, kalau keinginan geraknya itu kita kita arahkan kepada hal yang positif, saya kira itu bagus juga karena di samping anak-anak bisa bebas, gembira, ya intinya kan gembira anak-anak. Itu tidak ada hal-hal negatif yang kita dapat, yang mereka tampilkan. Baik, itu yang saya singgung dari Pak Slamet tadi. Kemudian ini fokus ke ke Pak Slamet juga tadi. Sulit kita menggerakkan orang
yang bisa merubah mindset mereka, pola pikir mereka, agar mereka tidak hanya mengacu pada atau berorientasi pada nilai saja. Artinya anak-anak biar merdeka belajar itu intinya. Kalau saya seperti ini, mohon maaf ya, mungkin kurang bersependapat mungkin Bapak Ibu. Tapi ini dari pengalaman saya itu kok ada hasilnya, itulah ada sedikitlah hasilnya. Saya seperti ini sampaikannya. Ya kebetulan mohon maaf Bapak Ibu, ini saya di wilayah di Kukus itu sering disuruh apa namanya ya bantu teman-teman ya apa namanya nggak bantu buat video, buat apa namanya ngasih jadi narasumber lah istilahnya itu, istilah kerennya itu ya. Nah, ini awalnya gini ya, entahlah ya, awalnya saya seperti ini. Ketika saya memberi apa namanya, ketika saya memberi tutorial atau pengetahuan pembelajaran kepada teman-teman itu awalnya saya seperti ini. Di samping saya kan juga guyon juga ketika memberi pembelajaran menjadi tutor, menjadi pelatih di Kukus itu ini Pak. Saya melakukan pendekatan tiap orang. Jadi sebelum tutorial itu misalnya saya sapa misalnya Pak bagaimana kabarnya. Jadi ada apa chemistry lah antar orang itu. Awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang mungkin yang intinya ini ya memang kita tidak bisa memberi daya kan, yang memberi daya kan Gusti Allah ya. Tapi paling tidak kita punya usaha. Jadi sebelum pembelajaran atau sebelum saya memberikan tanda petik pelatihan kepada teman-teman itu saya membicarakan seperti ini. Saya mengambil aspek spiritual dulu. Seperti ini misalnya. Ini saya lakukan di sekolah maupun di Kukus itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini contohnya ya. Umur kita ini kan sudah berapa? Saya tanya umurnya. Saya umurnya berapa? Ada yang 40, alhamdulillah. Ada yang 60, alhamdulillah. Ada yang masih 30, alhamdulillah ini. Mohon Bapak Ibu, selama ini sudah apa yang disiapkan kalau misalnya nanti sore Bapak Ibu meninggal. Nah, ini saya langsung gitu. Langsung, aduh Bapak, Pak Adi ini pokoknya kalau Pak Adi yang bicara ini isi ujung-ujungnya kuburan ini. Ini sudah paham Bapak Ibu, ini sudah kenal. Kenapa saya seperti itu? Karena apa namanya? Ya ini pelajaran buat saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Umur kita ini kan modal yang mungkin sudah disinggung di Lokakarya dulu ya. Ya setiap pertemuan itu mesti saya singgung. Umur kita itu modal dan kita tidak tahu modal kita itu sudah sampai berapa. Modal kita itu diberikan oleh Tuhan itu sampai kapan kita tidak tahu. Dan selama ini apakah sudah sesuai sesuai dengan visi misi Tuhan yang diberikan kepada kita itu. Jadi apa namanya? Kita intinya langsung ke hati orang-orang dulu. Yaitu. Ini padahal saya kemarin tuh juga ngisi di ini guru-guru Santo Yusuf. Kan Santo Yusuf kan Katolik ya. Itu jadi saya tidak menyampaikan Gusti Allah itu pokoknya Tuhan itu. Jadi biar semua agama menerima. Jangan fokuskan tugas kita ini tugas mengajar kita ini hanya terpatok pada mengubah anak di dunia saja atau merubah fokus ke nilai anak di dunia saja. Paling tidak yang pertama kita punya dapat manfaat yaitu apa? Setiap kita tugas yang kita laksanakan itu punya catatan kebaikan di sisi Gusti Allah itu. Karena apa? Karena itu tadi umur kita tidak tahu sampai kapan. Nah, terutama yang umurnya sudah 40 ini ya. Karena 40 itu katanya Pak Ustadz itu apa namanya? Umur batas harus memilih dua jalan. Ketika umurnya sudah lebih dari 40 tahun tetapi jalannya salah. Ini biasanya menurut Ustadz itu dari sampai akhir hayat akan salah. Tetapi ketika awal 40 sudah benar di sisi Tuhan,
arahnya itu sudah menuju ke surga itu insya Allah husnul khotimah, biasanya seperti itu. Tetapi banyak juga yang ketika selama hidupnya carut marut ya di dunia hitam, tetapi akhirnya husnul khotimah. Itu juga banyak. Tapi intinya di sini kita ngambil ke hati orang itu. Jadi hidayah itu bisa insya Allah bisa kita dapat dengan cara kita perbaiki hati, bukan dari apa namanya, dari syariatnya ya, dari hati. Kan kalau kita hubungkan dengan karakter anak itu enggak bisa. Ada beberapa guru ini, kalau sudah anaknya ditakdirkan karakternya jelek, ya sudah nggak bisa siswa. Lah kalau gitu saya balas gini. Lah kalau karakter tidak bisa diubah, lah tujuan Rasulullah diturunkan ke dunia itu untuk apa? Padahal Rasulullah kan diturunkan ke dunia itu untuk merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Lah kalau karakter tidak bisa diubah, berarti ajaran Islam kan salah. Nah itu mungkin kita bisa ambil dari situ. Nah, jadi karakter itu bisa diubah sebenarnya, ya, dengan cara itu tadi, yang pertama dari hati kita, dan yang mengubah juga harus memberi contoh yang baik dulu. Nah, hatinya harus bersih dulu, karena jika hati kita rusak, maka seluruh badan akan rusak, tingkah laku kita akan rusak, kita mengajar juga akan rusak, generasi kita otomatis dengan cara mengajar kita yang rusak akan rusak. Ya, itu dari situ mungkin saya bisa mengawali untuk melakukan aksi nyata dari seperti ini. Seperti kemarin tuh saya nyoba ke guru-guru di sekolah ya, seperti biasa. Umur kita sudah berapa tahun Bapak Ibu ya, agar umur kita berkah, ada catatan baikan, ya baiklah kita bergerak dulu. Alhamdulillah satu gugus itu, ini biasanya saya ke K3S itu, Pak, ini saya ada program sini. Ya bagus Pak, baiklah. Nah, selama ini ya kurang lebih saya di sini sudah berapa ya, 11 tahun ya. Itu alhamdulillah dapat respon dari orang-orang yang punya wewenang itu, alhamdulillah direspon. Ya awalnya itu memang saya dari hati ke hati dulu. Misalnya ketika hari Lebaran juga saya sambang sinambang ke kepala sekolah, ke guru-guru. Tapi di sini saya tidak ada tujuan selain saya ingin mendekatkan, membuka wawasan, membuka hati, membuka hidayah lah. Saya cuma, mohon maaf nih, saya bukan ustadz, cuma saya punya niat mumpung saya masih hidup ini, bagaimana ya saya sebanyak-banyaknya punya andil besar memberi hidayah kepada orang, itu aja. Saya tidak punya niat ingin jadi orang ini, jadi orang ini. Saya setiap orang, ketika ada orang ketika saya tampil ya di RRI, misalnya saya ngajar di RRI, kemudian jadi narasumber di Gugus, kemudian di pernah saya di tempat lain juga. Niat saya itu saja, mumpung saya masih hidup, saya ingin merubah atau paling enggak punya andil lah, memberi daya kepada orang-orang di sekitar saya. Ya, siapa tahu dengan itu nanti saya bisa masuk surga, itu aja. Nah, kalau misalnya dengan itu saya belum bisa masuk surga, ya paling tidak yang dapat hidayah nanti tolonglah saya cari di neraka, kalau nggak ketemu di surga, itu aja. Itu visi saya seperti itu. Sebelum saya ke poin ke masalah dunia yang perlu saya ajarkan, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman itu kok banyak yang tersentuh itu mungkin Pak Slamet, saya dari situ Pak Slamet, itu pengalaman saya. Alhamdulillah di Gugus itu ini sering, ini malah ketua Gugus K3S itu, Pak Adi coba ini misalnya, mesti kok saya terus itu malah ini suruh jadi ketua KKG. Waduh, saya belum punya pengalaman, saya masih baru berumur jagung Pak. jangan saya, ya paling enggak mungkin saya punya punya ini kalau ada yang butuh, saya bantulah Pak, saya bantu itu ya sebisa saya itu. Jadi mungkin dari aspek spiritual itu Pak Slamet, kalau dari saya itu, dari Bapak Ibu Bu Aan, Bu Desti, Pak Lutfi,
pengalaman saya itu dari kita nembak hati orang-orang itu dulu, dari hatinya dulu. Yang kedua, kita memberikan praktik baik. Jadi kita cerita, ya, kita cerita fokus ke dunia ini. Jadi tidak fokus ke erot lagi. Setelah mereka tertembak hatinya, kita kita tembak pikirannya. Nah itu. Jadi fokus yang kita hubungkan dengan pikiran otak cepat lambat itu, kemudian dari gunung es, kemudian dari setiap manusia punya keunikan sendiri. Nah itu saya nyoba gini, Pak. Itu saya ngajak teman-teman dulu yang bisa bergerak. Jadi yang bisa diajak bisa tersentuh hatinya, bisa diajak bekerja bersama. Jadi saya gini, model saya pengalaman dari pembelajaran daring kemarin di gugus itu, saya petakan ini orang-orang ini pandai di bidang IT. Kemudian orang ini di bidang bidang mengumpulkan orang ini pandai. Nah, ini jadi kita gerakkan sesuai porsinya masing-masing. Jadi kita petakan mana bagian yang bisa berdiplomasi, khususnya bisa menggerakkan orang-orang tua, kemudian orang-orang yang sulit berubah, kemudian siapa yang bagian IT-nya bagus, yang lebih lah, itu kita porsikan di situ. Ya alhamdulillah kemarin itu bisa bergerak seperti itu di gugus kami. Ya mungkin belum sempurna juga sih, tapi alhamdulillah dari sekolah-sekolah itu, dari guru-guru itu, alhamdulillah bisa bergerak. Jadi sesuai yang diprogramkan oleh orang-orang muda ini. Jadi alhamdulillah itu bisa bisa seperti itulah bergerak. Mohon maaf ya, bicara saya kalau nggak bisa runtun. Otak saya itu melompat dari sini itu seperti, mohon maaf ya. Ya, tapi fokusnya melompat ke surga dulu itulah. Ya, sebelum ke dunia itu jadi seperti itu. Kemudian ini itu yang pengalaman saya. Jadi kita pendekatan dulu dari hati ke hati, kemudian baru kita kolaborasi secara klasikal. Jadi secara umum. Nah, karena dari hati-hati kan sudah ada chemistry. Mungkin saya misalnya nih, saya dengan Pak Lutfi sudah ada chemistry. Saya dengan Bu An sudah ada chemistry. Saya dengan Pak Slamet sudah ada chemistry. Saya dengan Bu Desti ada chemistry. Otomatis kita kelompok semuanya kan bisa dukung, ada chemistry, jadi bisa kompak. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika menggerakkan anak-anak mungkin tidak bisa 100%. Ya, kalau saya itu program kita seperti ini. Ketika di lapangan bebas Bapak Ibu punya program sendiri, bebas monggo, tapi paling tidak inti dari program utama jangan dilupakan. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Mungkin nanti bisa saya tambah, ini sekarang sudah agak blank ini. Tadi sudah mau saya unek-unek sudah saya sampaikan, saya lupa, mohon maaf ya. Ini tadi WA saya jaringan saya juga agak gangguan. Ini di sekolah gangguan, di rumah gangguan, makanya saya ini riwa-riwi dari depan ke belakang, kemudian ke tengah. Ini mohon maaf ya, saya riwa-riwi. Seperti itu Pak Lutfi untuk sementara. Mungkin nanti ada tambahan bisa saya sampaikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Adi, luar biasa. Jadi intinya ini di ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ditembak dulu sebelum yang lain, begitu Pak Adi. Iya Pak. Baik. Sekarang sudah menunjukkan waktu 1:44 ya. Jadi kita lanjutkan saja dulu ke Bu Aan ya. Bu Aan silakan menyampaikan tentang perihal peran dan juga nilai-nilai guru penggerak yang sudah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah apa yang Ibu lakukan untuk mendukung atau menunjang perannya, nilai-nilainya sebagai guru penggerak. Waktu kami persilakan pada Bu Aan, tapi sebelumnya Bu Aan jangan menyinggung akhirat dulu ya. Itu bagiannya Pak Adi ya. Surganya nanti bagiannya Pak Adi ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi Bu Aan nyinggung yang dunia aja dulu ya. Baik, Bu Aan, waktu dan tempat saya persilakan.
Terima kasih Bapak dan Ibu, sharing pengalamannya sangat luar biasa. Apalah saya yang hanya butiran debu gitu ya. Dari Pak Slamet tadi yang tentang cara kerja otak, saya itu termasuk yang berpikir lambat ya. Jadi saya itu tidak bisa langsung tas itu nggak bisa. Jadi saya harus tulis dulu, kemudian rangkum dulu. Jadi apa yang saya sampaikan itu harus saya dan kemarin saya juga sempat cuma budesi, saya dulu budes ya. Jadi ini saya menyampaikan apa yang saya pelajari. Mungkin nanti kalau ada kurang-kurangnya atau bagaimana gitu, minta tolong bapak-bapak dan ibu yang berpengalaman lebih senior lah daripada saya untuk meluruskan apa yang saya pelajari sampai saat ini. Mengenai peran guru penggerak yang saya pelajari itu kan ada 5, yang saya baca dari modul ada 5. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga itu menjadi coach bagi guru lain, yang keempat itu mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima itu mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin dari di sini pertanyaannya, apa yang pernah saya lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak itu? Mungkin saya sebagai guru, yang saya lakukan itu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini mewujudkan kepemimpinan murid itu maksudnya ketika saya itu membantu para murid untuk mandiri belajar. Apalagi pada saat ini adalah masa pandemi ya, di mana kalau sekarang kan sudah mulai tatap muka. Kalau dulu itu ketika saya tes wawancara itu yang saya ceritakan adalah apa yang saya alami ketika saya melakukan pembelajaran daring, di mana saya harus membantu para murid itu untuk mandiri belajar dari rumah, kemudian mendidik karakter mereka yang tanggung jawab, serta memunculkan motivasi mereka untuk belajar. Di mana kalau di sekolah saya itu termasuk sekolah yang orang tuanya itu berada di ekonomi menengah ke bawah. Jadi punya HP itu merupakan sesuatu yang sudah luar biasa itu. Sebelum pandemi, karena orang tuanya itu banyak yang bekerja di pasar, bukan orang tuanya, karena mereka mengantarkan anak ke sekolah itu sama saja menitipkan anak ke sekolah, kan ditinggal kerja gitu ya. Jadi anak-anak ke sekolah saya titipkan ke sama gurunya. Jadi anak-anak belajar didampingi guru. Di rumah kalau misalkan ada tugas yang belum terselesaikan di sekolah itu sering sekali tidak dikerjakan karena orang tua merasa sudah sekolahnya ya di sekolahan, belajarnya di sekolah, di rumah ya sudah, saya nggak mau ikut-ikut. Nah, karena dengan adanya pandemi ini diharuskan untuk belajar dari rumah, akhirnya kami membuat kelompok belajar. Kelompok belajar itu karena yang punya fasilitas yang ada itu adalah HP, jadi kami membuat grup belajar, yaitu WA group ya. Di situ kami dituntut untuk memberikan pembelajaran seperti apa yang kami lakukan di sekolah. Jadi ketika itu saya juga bingung, dari teman-teman kita musyawarah gitu ya, sharing nanti kita gimana menyampaikannya ke anak-anak. Akhirnya kita berlomba-lomba membuat video pembelajaran yang kita sendiri belum pernah melakukan. Kan kita tatap muka dengan anak-anak, tidak pernah kita Zoom meeting, kemudian Google Meet, itu nggak tahu. Dulu itu saya nggak tahu. Baru pandemi ini tahu, akhirnya kita membuat grup WA. Setelah itu kita membuat video pembelajaran, di mana saya membuat PowerPoint, kemudian saya menjelaskan, menerangkan seperti apa yang saya lakukan di sekolah, kemudian membuat langkah-langkah pembelajaran, tugas-tugas untuk anak, diskusi, nanti diskusinya dengan orang tua, dengan ini. Dan ternyata ketika pertama kali saya mengirimkan tugas itu melalui WA group, hasilnya di luar ekspektasi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan ke anak-anak itu tidak ada hasilnya. Akhirnya saya pada saat itu
bersama dengan kepala sekolah saya yang lama itu, bagi saya itu seperti selain sebagai pimpinan saya, beliau itu sebagai ibu saya. Kalau sekarang kan baru ya, jadi masih karakternya masih belum tahu gitu ya. Kalau dulu tuh kepala sekolah saya tuh saya menganggap beliau itu guru saya, teman saya, beliau tuh bisa menempatkan seperti itu. Saya seperti anak beliau. Jadi apapun yang merasa di hati saya itu mengganjal itu saya selalu bercerita kepada beliau. Kemudian saya mengatakan, karena saya juga merasa bahwa saya itu adalah bawahan ya. Jadi kalau bawahan mengambil keputusan sendiri itu kan tidak etis. Jadi kita harus sesuai dengan koridornya. Jadi saya selalu ke kepala sekolah saya tuh pakai ini kok tidak bisa ya. Padahal ini kan kemarin sama teman-teman sudah kita sudah sepakat untuk membuat media pembelajaran seperti ini, tapi di saya kok tidak bisa. Kalau saya tugasnya itu saya tetap memberikan media pembelajaran itu dari video, kemudian saya screenshot begitu bagaimana? Oh enggak apa-apa, dicoba saja gitu. Akhirnya pada saat itu saya coba, ternyata lebih baik dari sebelumnya. Tapi ya gitu, pengumpulan tugasnya itu amburadul. Hari ini harusnya tugasnya ini ya, tidak, itu bisa dikumpulkan 1 minggu berikutnya atau bahkan 1 bulan berikutnya, seperti itu. Jadi ketika saya untuk membantu anak untuk mandiri itu sangat sulit sekali pada saat itu. Kemudian akhirnya saya memutar cara, jadi saya merefleksi, saya memberikan ini kok tidak bisa, saya memberikan ini kok tidak bisa. Akhirnya satu keputusan, kita mengumpulkan orang tua. Pada saat itu kan tidak boleh mengumpulkan orang tua, jadi kami hanya mengumpulkan paguyuban saja, di mana paguyuban itu ada 5 orang, jadi saya menyampaikan undang-undang saya, gimana ini pembelajarannya seperti ini, dan saya juga bertanya jawab kepada mereka, kendalanya apa, kok bisa seperti ini, seperti itu ya. Akhirnya ada satu komitmen di antara saya sebagai guru kelasnya dan mereka dari paguyuban itu sebagai perwakilan dari orang tua, bahwa kita kalau ada tugas dari bu guru harus dikerjakan gitu. Orang tua semaksimal mungkin harus membantu mengerjakan, dan saya pun sebagai guru tidak harus jam guru kan biasanya jam 7 sampai jam 3 gitu ya, jam 7 sampai jam 3 harus selesai. Saya tidak seperti itu. Saya memberikan memberikan kelonggaran kepada mereka karena mereka juga bekerja. Kalau mereka tidak bekerja itu nggak apa-apa, tapi kan mereka juga harus mencukupi keluarganya, harus mencari untuk ibaratnya untuk kebutuhan hidupnya. Jadi akhirnya kita saling ngalah ya. Mereka yang mengalah untuk melonggarkan waktunya, saya juga mengalah menambah waktu kerja saya. Jadi yang biasanya jam 3 sore 4-5 ke atas berikutnya itu saya sudah istirahat. Tidak, saya harus menunggu tugas itu sampai jam 8 malam. Itu pun kadang jam 12, jam 10 malam itu baru teman yang luar biasa. Sempat juga saya merasa putus asa. Kok gini ya. Terus saya ingat pernah dulu Bu Zubaidah itu mengatakan dalam setiap rapat atau webinar itu beliau selalu mengatakan, itu yang paling saya ingat. Ini kalau bapak-bapak semuanya dari Kota Malang itu tahu ya, Bu Zubaidah itu selalu mengatakan gini, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, sukses gitu kayaknya. Itu yang menjadi motivasi saya. Itu mungkin kalau ditanya dari LMS ini apa yang pernah saya lakukan sehubungan dengan peran saya dan nilai guru itu khususnya yaitu membantu para murid untuk mandiri belajar, kemudian mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter anak, yaitu integritas ya, tanggung jawabnya. Kemudian kalau dari nilainya kan ada 5 ya, mandiri seperti yang Pak disampaikan tadi, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, sama berpihak pada murid. Ya tentunya saya kalau dalam masa pandemi ini ya harusnya reflektif. Kok banyak sekali ya, harusnya 1 ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya masukan dari Bapak Ibu semuanya, saya menunggunya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak An, luar biasa ya. Jadi ternyata walaupun sudah pensiun ya Pak Adi ya, ternyata Bu Jubaida itu juga punya andil yang luar biasa sama Bu Adi ya. Terutama di kerja tuntasnya itu. Ya itu Sukses saya ya. terngiang-ngiang itu Pak Lutfi, Gitu ya. terngiang-ngiang mesti itu ya. Luar biasa. Jadi memang jargon itu kita perlukan ya. Iya Nah, betul. baik Bu, Bapak Ibu, sekarang kan giliran saya ya. Saya perlu enggak ini? Iya, Pak. Kalau Ini kalau enggak menunggu perlu saya juga tutup. lagi waktunya Pak Lutfi. Baik. Jadi, merujuk kepada jargon yang diberikan oleh Oke. mantan atau saya bilangnya mantan ya, alumni ya, alumni Berarti ya alumni dinas pendidikan. alumni Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Nah, alumni kan nanti bisa reuni ya. Siapa tahu Bu, siapa tahu saya jadi kepala dinas lagi gitu. Jadi reuni. Guyon-guyon. Jadi begini Bapak Ibu, untuk mewujudkan peran saya sebagai guru penggerak itu ya, tentunya dasarnya adalah nilai-nilai, guru penggerak itu tadi. 5 nilai itu harus kita miliki gitu Pak Ibu nggih. Itu menurut saya seperti itu. Nah, dari kelima nilai yang saya berusaha untuk mencapai dan memilikinya itu, saya rangkum menjadi 3 hal, Bapak Ibu. Nah, ini penting ya. Kalau tadi Bu Jubaida kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kalau saya 3 hal. Yang pertama adalah percaya, gitu. Jadi, langkah saya yang pertama adalah membuat percaya. Siapa entah itu, murid saya, entah itu teman sejawat, entah itu masyarakat lingkungan sekitar, maupun atasan saya. Itu harus pertama yang harus kita tembak gitu ya. Jadi ketika trust, kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita bicarakan, apapun yang kita agendakan, orang itu akan percaya bahwa, oh ternyata pasti beliau ini, membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu satu Pak Ibu ya, triknya ya. Kemudian yang kedua, setelah mereka percaya, baik itu peserta didik maupun rekan sejawat maupun atasan kita, kemudian langkah yang kedua adalah membuat mereka dekat dengan kita. Nah, itu trik dari saya. Ya, jadi, setelah mereka percaya, tentunya kepercayaan ini tidak sekedar percaya Bapak, Bu, ya. Kepercayaan ini harus dilandasi dengan 5 nilai, guru penggerak tadi, maka niscaya mereka akan mudah untuk kita ajak berdekatan. Nah, kalau Pak Adi tadi kan ada, pendekatan secara personal ya, mengenal lebih jauh secara personal. Nah, kalau saya sama sebenarnya triknya, kita ajak mereka lebih dekat dengan kita, atau kalau mereka tidak bisa lebih dekat dengan kita, selamat bergabung kembali Pak Slamet ya. Nah, mumpung Pak Slamet baru bergabung ini saya ulangi lagi ya. Jadi, 5 nilai dari guru penggerak ini harus sudah terpatri ke kita dulu, baru kita bisa melakukan peran kita sebagai seorang guru penggerak. Nah, Pak Slamet, nah yang baru datang, saya ulangi ya, trik saya ada 3 Pak Slamet. Kalau tadi Bu Jubaida ada kerja keras, tuntas, ikhlas, kalau saya ada 3, yang pertama adalah trust, kepercayaan. Buat orang lain percaya kepada kita. Entah itu atasan, entah itu anak didik kita, masyarakat. Yang kedua, arahkan atau ajak mereka mendekat kepada kita. Atau kalau mereka tidak bisa mendekat kepada kita, kita yang mendekat kepada mereka. Jadi kita jalin kedekatan. Sehingga terjalinlah sebuah komunikasi dan interaksi yang baik. Jadi kalau kita mau mengajarkan Merdeka Belajar, mau memunculkan profil belajar Pancasila yang kreatif mandiri, maka kita harus lebih dekat dengan mereka. Artinya kita mengenali mereka, terutama peserta didik kita ya, sebagai pribadi yang seutuhnya. Jadi kita menyelami betul kedekatan ini artinya kita menyelami betul peserta didik kita. Dan bisa dibilang kita harus memasuki dunia mereka. Entah itu peserta didik, entah itu rekan sejawat. Nah, kalau kedekatan ini sudah terjadi, maka pasti akan terjadi yang namanya interaksi dan komunikasi. Gitu Bapak Ibu nggih. Nah, setelah terjadi interaksi dan komunikasi, nah ini hal yang paling penting yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yaitu menjaga agar interaksi dan komunikasi itu berjalan dengan nyaman. Jadi yang ketiga adalah nyaman. Nah, kalau kita menjalin hubungan dengan pasangan kan begitu Bapak Ibu. Jadi pasangan percaya dengan kita, kemudian selalu dekat dengan kita, walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kan selalu berdekatan gitu ya. Dan yang ketiga adalah nyaman. Apa sih?
Kita bersama, kalau tidak ada rasa kenyamanan kan begitu. Filosofi seperti itu bisa sebenarnya kita jadikan sebagai perwujudan bagaimana peran kita sebagai seorang guru penggerak, baik itu kepada siswa dan juga kepada peserta didik kita. Nah, jadi 3 hal itu Bapak Ibu. Nilai guru penggerak itu adalah sebagai dasar kita untuk menjalankan 3 hal, yaitu memberikan rasa percaya kepada mereka, kemudian membuat mereka dekat atau kita mendekat kepada mereka, dan yang ketiga adalah terjaganya hubungan yang harmonis sehingga kita merasa nyaman gitu. Kita merasa nyaman, anak didik kita merasa nyaman, rekan sejawat kita merasa nyaman. Kenyamanan itu seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan ya, kalau ini konteksnya Merdeka Belajar. Ketika anak melakukan kesalahan, maka sebagai seorang pendidik yang baik, kalau kita langsung menjudge mereka, menghakimi mereka bahwa itu salah dan itu tidak benar, maka apa sih yang akan terjadi pada anak-anak kita? Anak-anak kita tuh tidak akan nyaman lagi pada kita gitu loh. Coba sih kita saja yang curhat kepada orang yang kita sayangi ya, yang dekat dengan kita. Kita curhat kemudian kita disalahkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nelongso ya. Maka dari itu Bapak Ibu, pengalaman ini ayo kita jadikan sebagai sebagai senjata bagi kita bahwa kenyamanan itu perlu kita jaga. Jadi kalau ada anak yang membuat kesalahan, tidak serta-merta kita itu menyalahkan dia. Tapi marilah kita arahkan anak-anak yang seperti itu ke arah yang lebih baik. Nah, ini tugas kita sebagai seorang penuntun seperti itu. Jadi 3 poin penting itu yang bisa membuat kita betul-betul berperan sebagai seorang guru penggerak. Nah, itu ya, Ibu. Nah, bagaimana sih untuk memotivasi saya supaya supaya saya bisa melakukan secara intens, secara istiqomah, begitu Pak Adi ya, istiqomah ya bahasanya ya, secara istiqomah seperti itu. Maka 2 hal yang saya jadikan pegangan, gitu Pak Ibu. Pegangan yang pertama adalah ketika kita memilih menjadi seorang pendidik Bapak Ibu, maka kita akan bertanggung jawab kepada tiga hal. Yang pertama adalah kepada anak didik kita, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kepada orang tua, masyarakat, instansi, dan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu Pak Adi. Masuk ya Pak Adi ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah mengapa sih saya kok bisa betul-betul bisa beristiqomah? Karena saya mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup saya adalah untuk belajar dan juga mengajarkan. Belajar dan juga mengajarkan. Nah, ini kalau kita kembalikan ke ayat, ada juga ayatnya, Bapak Ibu ya. Gimana Pak Adi? Jadi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi orang yang khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi orang yang baik itu sebenarnya adalah orang yang mempelajari dan juga mengajarkannya. Jadi itu motivasi sehingga saya bisa tetap istiqomah seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hal yang saya lakukan berkenaan dengan peran dan juga nilai sebagai guru penggerak dan juga bagaimana saya memanage diri saya sendiri agar termotivasi. Mungkin seperti itu. Nah, ini Pak Slamet angkat tangan ya. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dari saya yang terakhir Bapak Ibu ya. Sebelum saya kembalikan ke Bu Desti, kita mau dengarkan dulu Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Ya Pak, terima kasih informasinya. Setidaknya ya ada gambaran dari masing-masing Bapak Ibu tentang apa yang dihadapi dan cara menyikapinya. Cuman saya ini mungkin karakter saya, keunikan saya mungkin ya. Kalau anak itu katanya boleh unik, berarti orang tua juga boleh unik. Saya unik Pak, gitu loh. Karena memang bawaan saya itu seperti ini gitu. Sebenarnya diam. Cuman kalau mau dieksplor, diajak ngomong itu ya buka terus. Dan mungkin sebagian teman-teman saya mungkin ya, atau saya kan punya beberapa komunitas Pak. Kebetulan saya juga ketua KKG PJOK Kecamatan. Saya juga aktif di pelatih di Asifa di dunia sepak bola. Nah, mungkin karena keunikan saya ini wong sing meneng, terus sebenarnya
gimana ya, model saya itu aslinya enak, tapi kalau nggak direspon enak, itu saya juga maju mundur gitu loh Pak. Jadi itu keunikan saya. Tapi kalau, ayo Pak Slamet, tambah semangat saya. Bahkan mungkin saya akan mencari-cari yang sekiranya bisa ayo sama-sama terbantu. Gitu. Tapi ketika itu tadi benturannya ada sebuah ego, ada sebuah kepentingan pribadi. Itu yang saya rasakan ketika saya berinteraksi baik di dunia kepelatihan sepak bola, di KKG, kegiatan KKG, terus di sekolah juga. Itu agak akhirnya ya maju mundur gitu loh Pak, maju mundur. Tapi tetap saya ini menjalankan. Tapi itu tadi harapan yang bergerak cepat itu, perubahan cepat itu nggak segera terekspos, nggak segera apa ya, nggak segera sama-sama dijalani bareng-bareng. Dan itu saya juga mikir apakah kodrat atau apa ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya tetap gini, kadang istri saya juga support. Yo, itu kan bukan salah sampean ketika sampean ngajak berubah ke arah baik, wong sampean nggak minta apa-apa terus nggak mau. Terus kadang di dunia kepelatihan itu, kebetulan saya kan guru juga pelatih, dan teman-teman ini rata-rata mantan atlet Pak, mantan atlet yang mungkin ke IT, ke pemahaman menyampaikan sesuatu, itu ya insya Allah saya lebih baik daripada teman-teman karena background pendidikan saya. Nah itu ketika saya coba berbagi, sharing gitu Pak Lutfi, Ibu, semuanya, itu kesannya saya ini minteri gitu loh. Padahal gaya saya memang seperti ini, keunikan saya seperti ini. Bahkan ketika ada orang sharing itu kan saya tambah nyerocos. Tambah saya nyerocos, karena saya berpikir orang ini mau menerima, orang ini kok respon. Nah, akhirnya saya diskusi. Padahal dulu saya SMP, SD, SMP itu enggak kayak gini, SMA enggak. Saya nemu ketika juga sering ikut diklat, oh ternyata begini, yang benar itu kayak gini. Akhirnya seiring bertambahnya wawasan, terus mencoba dipraktekkan. Nah ketika saya coba berbagi, sebenarnya berbagi aja. Itu tadi intinya ada sebuah benturan, aku ini gak jaluk apa-apa sebenarnya. Saya juga nggak di forum sih, ngomongnya itu juga nggak di forum. Tapi kok malah kayak debat kusir, akhirnya cenderung saya itu mundur, dan cenderung sebelum tahu ada otak lambat, otak cepat ini. Akhirnya saya ya sudah, saya berjalan dengan saya, dia berjalan dengan dia, tapi gak enaknya kayak gitu organisasi ini stagnan. Jadi nggak ada perubahan. Gitu. Sedangkan pemimpinnya juga kayak biasa-biasa aja. Ketika saya juga mencoba menyampaikan ide, gagasan itu, kayaknya, enggak, ya wis iki sing bener. Harusnya memang seperti ini. Itu nggak bisa sampean itu begini-begini. Akhirnya ketika ada kondisi seperti itu, saya ya sudah, karena saya bawaan, saya ngikut. Padahal maksud saya itu, ayo iki apik. Gitu. Kalau memang bagus, ayo bersama-sama. Jangan ditimpakan pekerjaan ke saya. Kalau karena idenya dari saya, terus saya yang suruh ngurusi, yang lain ngikut-ngikut aja ya sama aja nanti akhirnya. Padahal pinginnya saya itu, ayo, saya punya ini, sama punya apa, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Sebenarnya itu Pak, kalau saya gimana ya, pokoknya yang awal itu Bu Desti mungkin ingat saya ketika saya nyerocos itu ya. Bahkan saya waktu itu ada Pak pengawas itu, Pak siapa itu, tak tembaki terus Bu, tak tembaki terus. Saya sia-sia, kalau saya ngotot pun nanti malah debat sama teman-teman gitu loh. Ketika saya memaksa, ya sudahlah. Akhirnya saya ya untungnya kemarin itu dapat yang itu Pak Lutfi. Otak cepat, otak lambat. Akhirnya saya tahu bahwa memang saya membayangkan reptil sama mamalia itu. Ketika ada sesuatu hal baru itu pasti mereka merasa terancam. Jarang ada, misalkan saya ke burung aja, burung liar itu. Burung yang ada di burung liar itu. Saya datang itu kan dia langsung lari menghindar. Mungkin saya nggak aman gitu loh. Saya nggak aman buat dia. Mungkin kalau saya lihat di dunia politik ini juga kayaknya kayak gini. Kenapa ada yang pro, ada yang kontra, itu ada yang kayaknya kepentingan dan ego. Dan budaya ini yang ada di bangsa kita. Nah ini berat, tapi kalau generasi kita sudah dididik tidak seragam itu tidak dosa, tidak seragam itu
tidak ada masalah. Yang penting nilai-nilai kemanusiaan itu tetap dijalin, kayak filosofinya Ki Hajar Dewantara. Intinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Lah kalau itu memang sudah terbiasa di anak-anak, ya insya Allah jadinya akan lebih bagus lagi. Gitu. Mungkin itu Pak, unek-unek. Tadi mohon maaf, tadi dipanggil, akhirnya kok sinyalnya ke ruangan mati, akhirnya keluar. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Slamet ya. Jadi dalam melakukan perubahan Pak Slamet, kalau saya boleh memperumpamakan, dunia pendidikan kita sekarang ini bercat gelap Pak Slamet ya. Sementara seorang pendidik yang mau berubah itu adalah setitik-titik putih. Jadi kalau misalkan blackboard itu yang besar itu, kemudian kita ada setitik tinta yang warna putih yang ingin kita bersihkan, hati-hati pendidik kita itu, perumpamannya saya anggap seperti itu. Karena kita kasih satu titik mungkin masih belum tambah Pak Slamet. Tapi kalau kita bersama-sama memberikan titik dan berfokus pada titik yang sama, saya yakin suatu saat pasti akan terlihat titik-titik putih itu. Iya Pak, sebentar Bu, maaf ini kepompong nyerocos ingin ngomong. Iya silakan Pak Slamet. Seandainya di sekolah saya ini ada 5 aja, 5 yang sama dengan saya masuk ikut guru penggerak. Saya yakin sekolah ini akan bergerak. Kenapa? Karena dengan 5 orang, dengan 1 orang, apalagi saya, apalagi PJOK, gitu. Kalau ada 5, ada teman yang mungkin dianggap di sini sosok gitu, sosok-sosok, karena ini sekolah besar Pak, Bu. Jadi sosok sekolah besar ini kan, ya seperti itulah. Tapi kalau ada sosok-sosok ini juga ikut terlibat di sini, maka pergerakan akan lebih lancar, luas, sehingga ya setidaknya kita nggak berhenti di tempat. Ya nanti kalau Bu Desti nanti ke sini, moga-moga aja karena ibu saya juga ikut kepala sekolah penggerak. Jadi moga-moga aja sedikit banyak itu kan membantu mendorong untuk rungokno dhisik selami berubahnya kapan memang bukan wewenang kita, tapi setidaknya saya berharap sih tersentuh dan mau mencoba untuk mengaplikasikan. Nanti sambil kolaborasi, sambil tanya jawab, di situ kan pasti nanti ada interaksi yang asik kayak kita gini loh Pak. Saya bayangkan kayak kita gini, meskipun kita berbeda sekolah kan, tapi kemauan untuk berkolaborasi itu kan ada karena kita satu visi di satu tempat ya ini calon guru penggerak. Nah kalau ini terjadi di satu sekolah, beberapa guru di satu sekolah kayak di sekolah saya yang besar ini, pentol-pentolnya ini juga ikut gitu. Wah ya enak. Kita coba, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet ya. Jadi mari kita sama-sama bergerak bersama untuk Indonesia maju gitu ya. Baik ya, itu tadi unek-unek dari Pak Slamet ya. Mungkin ada bahasa hati yang perlu diungkapkan juga Pak Adi. Ya, sepertinya Pak Adi ini ingin mengeluarkan hatinya juga ini ya. Baik, silakan Pak Adi. Saya berikan kesempatan ya. Mohon maaf, terima kasih Pak Lutfi. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya hanya mau bantu sedikit ke Pak Slamet. Ini mohon maaf, termasuk Bu Aan. Gini Pak, kalau saya amati mungkin Pak Slamet itu terlalu pemalu itu Pak ya. Seperti itu Pak, atau salah? Tangkapan saya. Sebenarnya gini Pak, saya dari background memang kan keluarga biasa-biasa. Yeah. Saya cerita aja saya dulu kalau bicara pemalu ya. Dari kecil saya tidak dididik percaya diri. Saya cenderung orang tua kita kan dulu orang tua yang mungkin taraf pendidikannya juga kurang. Jujur tapi saya bangga dengan orang tua saya Pak. Orang tua saya cuma SD, ibu saya nggak sekolah gitu. Kerjanya tukang batu. Tapi didorong untuk sekolah, bahkan sampai kuliah gitu. Nah, pola-polanya kan berbeda. Nah, akhirnya secara tidak langsung dasare saya ku isinan. Ngomong pun sebenarnya ya jujur aja, mulai ngomong itu jadi guru. Di kampus itu kan sudah mulai ada diskusi. Ya di situ. Tapi untuk memulai ngomong itu juga malu memang Pak. Dasarnya malu menang Pak. Malu menang tapi saya juga sebenarnya punya keinginan kuat. Kalau memang bagus itu saya sebenarnya punya keinginan kuat. Ayo bareng-bareng. Itu aja Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Slamet. Ini mohon maaf ini hanya sekedar sharing. Mungkin bisa membantu Pak Slamet. Mungkin saya juga agak ada pengalaman. Ada seperti itu. Ada rasa minder pada orang lain ya. Dulu waktu saya SMA itu. Saya kan di sekolah ya agak favorit lah menurut saya. Karena siswanya dari seluruh Indonesia. Yang diberikan Pak Habibie itu Pak.
Nah, di situ tuh ketika rapat wali murid itu yang datang itu bermobil-mobil. Sebentar, ada sponsor. Jadi seperti ini. Ketika rapat wali murid datang itu, yang datang tuh bermobil-mobil. Waduh, padahal ayah saya itu sepedanya CB yang 75 itu, Pak. Ketika 2 kilometer itu suaranya sudah terdengar. Jadi saya ada rasa minder itu. Tetapi begitu saya pikir-pikir dan ada pengalaman baru dari guru-guru, kemudian ada itu, saya mikir gini, Bu, mungkin jika bermanfaat nih untuk sekarang ini. Saya pikir ini, dunia ini itu terlalu singkat dan sangat sepele. Jadi dunia kita itu sangat sepele dan terlalu singkat. Ibaratnya kita ini kan sedang di ruang transit ya, kalau kita mau naik pesawat terbang itu. Di sebelah kita itu mungkin ada yang punya baju bagus, kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri mungkin punya baju bagus, sepatu bagus, dan kita biasa-biasa saja. Tapi intinya kita itu kan naik pesawat yang bagus. Atau ini saya ilustrasikan tempat lain. Kita masuk ke ruang ujian. Ketika kita berada di ruang ujian itu, mungkin ada yang mendapat kursi yang empuk, ada yang mendapat kursi yang keras, ada bahkan yang tikar, ada bahkan hanya nggak dapat tempat duduk. Nah, intinya kita kan tidak berada, tujuan kita utama kan tidak masuk di ruang itu. Tapi apa? Tujuan kita kan lulus ujian. Jadi kita cuek saja lah dengan apa yang ada di sekitar kita. Intinya yang penting nama kita tercantum di papan pengumuman kelulusan, seperti itu. Ya ibaratnya kalau kita hidup ini kan kita antri tiket. Nah, kita dapat panggilan dari tukang tiketnya, petugas tiket kapan nggak tahu. Yang penting, nah ketika di depan kita itu kan ada beberapa pesawat. Ada pesawat yang Garuda, kemudian pesawat yang kecil-kecil itu Lion ya, dan sebagainya itu. Bahkan ada yang paralayang yang mudah lepas. Nah, tujuan kita bagaimana agar dapat pesawat yang Garuda itu, nggak hanya pesawat ecek-ecek. Tujuan kita nggak peduli yang ada di sekitar kita. Kalau saya seperti itu, Pak, untuk mengatasi hal itu. Mungkin dulu juga saya pemalu itu, tapi saya cuek aja karena saya di sini cuma sebentar dan waktu kita singkat. Bagaimana kita bisa mendapat pesawat yang bagus, kita bisa terbang hingga sampai dapat surga, seperti itu. Intinya berfokus pada tujuan ya Pak Adi ya. Tujuan, fokusnya tujuan. Kemudian yang penting itu juga kita melakukan kolaboratif itu kolaboratif lah dengan wali murid ya, untuk buaan tadi kita melakukan hubungan komunikasi itu yang berkesinambungan, tidak hanya sekali tapi terus menerus. Jadi kita kalau bisa itu ke rumah wali murid itu paling enggak sekali atau 2 kali itu mungkin ya, sambil main-main itu yang mungkin menurut saya seperti itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu untuk buaan. Untuk Pak Slamet, mohon maaf kalau kurang sempurna, seperti mohon maaf. Terima kasih Pak Lutfi. Sepertinya sudah berkemas-kemas semuanya ini. Mohon maaf. Monggo persiapan berbuka ini Bu Desti juga monggo. Baik, ya. Bisa disambung. Terima kasih ya Pak Adi ya. Jadi sepertinya di sini sudah ditutup Pak gerbangnya Pak. Sepertinya kita sudah disiapkan itu angpau sama Bu Desti itu. Kelihatan ya? Uang baru itu kelihatan itu ya. Ya ampun, maaf ini teman-teman tukar uang baru. Baik Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, secara umum kita sudah punya gambaran ya, apa sih peran dan juga nilai-nilai guru penggerak gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu ternyata tadi banyak sekali masukan-masukan, trik-trik maupun cara-cara bagaimana memotivasi agar peran sebagai guru penggerak itu bisa terlaksana dengan baik. Kesempatan saya terakhir ya, ini closing statement yang mungkin arahan yang nanti akan diberikan oleh Bu Desti. Bagaimana kita akan menyikapi pengerjaan modul ini. Mohon secara singkat Bu Desti untuk memberikan gambaran secara umum.
Baik, terima kasih. Silakan Bu Desti untuk memberikan closing statement sekaligus gambaran secara umum bagaimana kita mengerjakan tugas modul yang sekarang kita diskusikan. Silakan Bu. Oke. Baik, merangkum dari teman-teman tadi, saya dapat menyimpulkan sesuatu. Intinya panjenengan semua ini kan hebat. Yang pertama itu yang harus diingat bahwa sudah sampai tahap ini pun itu panjenengan sebenarnya sudah amat sangat hebat di antara teman-teman yang lainnya. Jadi mohon itu yang digunakan panjenengan atau panjenengan gunakan sebagai motivasi secara terus-menerus bahwa kalau panjenengan sudah sampai di tahap ini itu artinya panjenengan punya sesuatu untuk menjadi agen perubahan gitu ya di tempatnya masing-masing. Minimal pun kalau tidak bisa jangkauannya luas, terlalu luas yang bagaimana, minimal hanya di lingkungan sekitar sekolah sajalah terlebih dahulu. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, mengenai waktu yang proses yang berjalan. Kalau panjenengan, saya mengingat satu proses yang seorang kakek menanam pohon beringin selama puluhan tahun dengan dianggap gila oleh lingkungannya, sehingga ketika pada hampir 69 tahun dia melakukan itu sendiri sampai hasil itu baru muncul, yaitu muncul sumber air di sekitar lingkungannya yang tandus dan gersang. Artinya perubahan baik itu selalu memakan waktu dan mungkin menguras pikiran dan emosi. Oleh karena itu kita harus berjalan bersama, bergandengan tangan. Ini kita yang satu kelompok ini, kita saling mendukung. Monggo ada kendala, tadi seperti disampaikan Pak Slamet, ada kendala Pak Adi dan Pak Lutfi memberikan gambaran. Pun Bu Aan juga seperti itu. Mari kita berjalan bersama-sama. Kalau mengenai pengerjaan tugasnya, itu yang bisa saya sampaikan ya, mengenai apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Bersabar dan berproses terus-menerus, insya Allah jalannya pasti ada. Yang harus diingat juga tadi pesannya Pak Adi, apa yang sudah kita lakukan di usia kita yang sudah sekian ini, apakah kita siap apabila dipanggil dalam kondisi tidak berbuat apa-apa untuk anak didik kita, itu yang harus kita selalu ingat. Yang kedua, saya boleh request nih Pak, nih nanti kalau ada diskusi lagi, saya diajak lagi lo mau, karena ini dua arah nih, bukan hanya saya aja, bukan hanya panjenengan mendapatkan sesuatu dari saya mendapatkan banyak dari panjenengan. Jadi kalau ada lagi boleh, kalau boleh saya mohon izin diikutkan gitu. Meskipun saya hanya duduk di pojokan dan mendengarkan, enggak apa-apa, saya ingin ikut. Saya ingin mendapatkan banyak sudut pandang baru yang belum pernah saya dapatkan di tempat saya, seperti itu. Untuk yang terakhir tadi mengenai pengerjaan tugas, tugasnya kalau tidak salah menyusun presentasi kan nih Pak Lutfi. Betul Ibu, betul. Iya. Monggo dari betul ya, nanti dikonsultasikan atau dipresentasikan di depan di depan fasilitator ya kan secara berkelompok. Monggo dari hasil diskusi kita hari ini nanti disarikan yang mengenai tugas yang disampaikan. Saya rasa tadi sudah banyak jawaban ya Pak dari teman-teman mengenai bagaimana peran dan nilai peran nilainya tadi bagaimana diaplikasikannya. Ininya kan panjenengan semua sudah pernah melakukan meskipun itu dari pada tahap diri sendiri. Nah, bagaimana nanti panjenengan bisa bertahan itu yang menjadi tantangan kita selanjutnya, dan itu akan menjadi nanti akan diberikan pada modul-modul selanjutnya, bagaimana panjenengan terus memotivasi, terus kemudian mulai melakukan coaching pada lingkungan sehingga teman-teman yang tadinya menolak itu sudah mulai agak sedikit melirik gitu, terutama di case-nya Pak Slamet ini. Nah, mungkin nanti Pak Slamet memang support sistemnya itu harus kita dukung benar-benar teman-teman. Ayo kita besarkan hatinya supaya tidak malu lagi Pak Slamet, supaya tidak minder lagi. Mungkin begitu Pak Lutfi, barangkali. Halo Pak Lutfi. Iya, baik, terima kasih Bu Desti ya. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Ini mohon maaf sebentar. Ya. Ini tadi kan nggak ada notulennya. Iya. Ya. Kan nggak ada notulennya, berarti kan mungkin nggak ada yang nulis atau masing-masing nulis sendiri. Bagaimana kalau kita nanti nulis apa yang kita dapat ini, setelah itu nanti kita gabungkan. Kan baik. Ini kan hasil diskusi kelompok yang kita fokus ke yang diunggah di LMS itu. Jadi dari situ kan akan kita ambil inti utamanya seperti itu. Mungkin kan ada yang nggak tersampai di mulut tapi ada di otak, itu mungkin seperti itu. Bagaimana? Bisa lewat tulisan. Mungkin lewat tulisan. Nanti kita ketika yang akan kita unggah kesimpulan dari semuanya itu. Jadi kita sepakati bisa lewat WA, Mbak ya. Kalau lewat LMS kan
Gimana Pak? Lewat MS atau lewat WA Pak? Jadi begini Pak, untuk kegiatan kita di modul yang 1.2.A5 ya, itu kan Iya, kita diberikan ruang diskusi untuk iya, bisa memposting segala sesuatu yang mau kita posting ya, iya. termasuk kegiatan agenda kita pada siang hari ini, kesimpulan Mm, pada siang hari ini. Yang pertama tentunya kita harus mengaktifkan forum diskusi di LMS Pak, yang mm, pertama. Kemudian yang kedua, selain fokus di LMS karena terbatas, maka kita fokus di apa namanya, di catatan kita masing-masing sebagai refleksi kita pada siang hari ini. Nah, setelah itu nanti kita besok akan ketemu di ruang kolaborasi dengan fasilitator. Nah, besok kita akan ketemu insya Allah dengan fasilitator. Kemudian kita akan dikelompokkan kembali, Pak. gitu ya. Seperti itu sistematikanya, Oh sepengetahuan iya, saya ya. Kita akan dikelompokkan kembali, tapi Bapak Ibu, kita sudah punya dasar gitu loh, iya. bahwa ternyata apa namanya peran dan juga nilai guru penggerak itu kita sudah punya gambaran seperti itu. Seperti itu Pak Adi ya. Iya. Jadi mungkin begini Pak Adi ya, Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Adi, terus terang saja saya merasa tersindir ketika dikatakan usia 40 adalah usia bagaimana memilih baik atau buruknya. Karena saya hari ini apa namanya tepat, bukan hari ini ya, bulan Maret yang lalu itu saya tepat berada di usia 40 tahun. Oleh karena itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan terutama Bapak Ibu sekalian ya, juga Bapak Ibu sekalian untuk ke arah yang diharapkan oleh Pak Adi dan kawan-kawan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi kita selama 2 jam ini sudah berjalan luar biasa, cukup harmonis dan memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih Bu Desti yang sudah menyediakan waktu untuk bergabung berdiskusi dengan kami. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang mau mencurahkan isi hatinya, yang mau mencurahkan pemikirannya dan sebagainya. Intinya hari ini kita melakukan sebuah perubahan kecil untuk kemajuan pendidikan di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira pertemuan pada siang hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan bisa lanjutkan melalui forum diskusi yang lainnya, melalui WA atau email dan LMS dan sebagainya. Oleh karena itu, agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan, apa yang kita bicarakan hari ini membawa dampak yang luar biasa kepada kemajuan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Saya selaku pembawa acara kiranya terlalu banyak ngomong, maka terlalu banyak salah. Sekali lagi, selaku pembawa acara, pembawa acara, moderator, ngerangkep ya. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Akan saya share linknya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih lama. Salam bahagia. Salam bahagia. Oke, salam bahagia. Hati-hati di jalan, Bapak Ibu pulangnya. Bapak Ibu saya akhiri untuk meet-nya saya tutup. Rekaman sekali lagi akan kami share di grup. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Putri, terima kasih Pak Slamet, Pak Adi, Pak Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.